Selamat pagi, siang, sore, teman-teman mahasiswa, peserta mata kuliah Bahasa Indonesia Angkatan 2020. Kita akan melanjutkan materi kita. Kalau pada materi terdahulu kita sudah berbicara tentang plagiarisme ya, dan bagaimana menghindarinya. Dan salah satu kunci untuk menghindari plagiarisme yang tidak disengaja adalah disiplin di dalam melakukan teknik sitasi yang benar, yaitu ketika kita mengutip baik secara langsung maupun tidak langsung dari sumber yang kita gunakan, sumber di mana sumber itu bisa berupa tulisan atau gagasan orang lain, maka kita memberikan rekognisi, pengakuan dengan cara menyebutkan sumber itu dan kemudian juga menuliskan dengan cara yang benar, dengan teknik yang benar, dengan teknik pengutipan atau teknik sitasi yang benar di dalam tulisan kita. Apabila kita melakukan hal itu dengan tepat, teknik sitasi, pengutipan maupun penyebutan sumber, maka kita akan terhindar dari praktek plagiarisme. Ya. Kita mulai dengan pengertian dari sitasi atau kutipan itu sendiri. Sitasi atau pengutipan itu adalah pinjaman kalimat atau pendapat ya, tidak harus kalimat tetapi juga pendapat atau ide gagasan pengarang penulis lain untuk digunakan di dalam sebuah naskah. Sitasi diperlukan untuk menghargai hasil karya atau merekognisi ya, menghargai pengakuan dari kita atas hasil karya dan pikiran orang lain dan untuk menghindari praktek plagiarisme atau praktek pencitraan. Ya. Walaupun sebuah tulisan ilmiah itu memerlukan sitasi dan itu sangat lazim dilakukan, tetapi karya ilmiah itu isinya tidak cuma sitasi saja. Kalau sebuah karya ilmiah atau makalah itu isinya hanya kumpulan sitasi atau kumpulan kutipan dari berbagai sumber, maka itu namanya bukan makalah, bukan karya ilmiah, itu namanya clipping gitu ya. Jadi cuma gunting-gunting kemudian ditempel-tempel saja. Tidak. Sitasi atau pengutipan itu adalah referensi atau acuan yang dipakai untuk memperkuat, untuk mendukung gagasan dari sang penulis. Jadi seorang penulis karya ilmiah, dia harus punya gagasan, punya ide. Dan ide itu kemudian didukung dengan ide-ide orang lain atau tulisan-tulisan orang lain. Nah, idenya adalah dia sendiri. Kalau sebuah tulisan itu isinya hanya kutipan, berarti kan itu bukan idenya dia, tetapi kumpulan dari begitu banyak ide orang lain dikumpulin campur baur nggak karu-karuan. Ya, jadi yang dimaksud sitasi atau pengutipan itu adalah pinjaman kalimat atau ide dari penulis atau pengarang lain yang kita gunakan untuk mendukung atau memperkuat gagasan asli kita, ide kita sebagai seorang penulis. Nah, itu pengertian sitasi. Nah, di dalam sitasi atau pengutipan, di sana dikenal istilah referensi sitasi, referensi atau acuan ya. Nah, karena sitasi itu adalah kutipan, kita mengambil karya orang lain, karena itu seorang penulis harus memberikan informasi dari mana sumber kutipan tersebut. Ya, atau kita menyebutnya sebagai sumber sitasi atau referensi sitasi. Nah, keterangan sumber sitasi ini biasanya terdiri dari nama penulis aslinya, kemudian judul jenis karangan, tahun terbitan, dan kemudian kalau ada nomor halamannya. Ya, yang penting adalah nama penulis, ya, kemudian tahun terbitan dan nomor halaman. Itu yang mesti dicantumkan. Nah, di daftar pustaka atau nanti kita kenal dengan istilah bibliografi nanti akan ada informasi yang lebih lengkap. Tetapi di dalam badan tulisan atau di dalam batang tubuh tulisan kita, karya ilmiah kita, maka ada beberapa teknik untuk menyebutkan sumber itu. Ya, biasanya disebut sebagai catatan atau notes ya. Ada yang paling umum digunakan untuk menyebutkan sumber kutipan atau referensi citasi ini adalah catatan perut atau tubuh body notes, kemudian catatan kaki atau footnotes, dan catatan akhir atau endnotes. Nanti akan ada perbedaan cara penulisannya. Sekalipun tujuannya sama, tujuannya adalah untuk menunjukkan kepada pembaca bagian ini sumbernya dari mana, atau sumber asli dari bagian yang kita gunakan itu berasal dari mana. Sehingga apabila ada pembaca tulisan kita yang ingin memperdalam atau mempelajari lebih lanjut, dia bisa melihat ke sumber asli itu. Ya, untuk ngecek, untuk cross check ataupun untuk melakukan pendalaman pemahaman atas tulisan kita. Nah, jenis sitasi itu ada dua, teman-teman ya. Yang pertama adalah kutipan tidak langsung. Kemudian yang kedua kutipan langsung. Yang dimaksud dengan kutipan tidak langsung, indirect quotes ya, itu adalah pinjaman pendapat orang lain atau tulisan orang lain yang berupa intisari atau ringkasan dari pendapat atau tulisan itu.
Jadi kita sebagai penulis melakukan parafrase, pengkalimatan ulang dari pendapat orang lain atau tulisan orang lain itu. Ya, dengan kata-kata kita sendiri, dengan susunan kalimat kita sendiri. Nah, parafrase, kutipan tidak langsung, tidak hanya mengganti kata-kata ya, tidak hanya mengganti kata-kata dan jadi atau, lalu jadi kemudian, tetapi jadi namun, tidak seperti itu. Tetapi mengubah seluruh struktur kalimat menjadi kalimat asli kita, sekalipun idenya, gagasannya, masih merupakan gagasan atau ide dari penulis asli yang kita gunakan. Nanti kita akan lihat contohnya secara lebih detail. Kemudian jenis yang kedua, yang pertama tadi kutipan tidak langsung, jenis yang kedua adalah kutipan langsung atau direct quotes. Ya, ini pinjaman pendapat orang lain atau tulisan orang lain dengan cara mengambil secara lengkap kata dan kalimat sebuah teks asli. Copy paste lah istilah kerennya ya. Jadi kita ambil memang kalimat atau frasa atau alinea yang memang persis sama. Kita mengetik ulang, kita mengutip langsung atau direct quote. Nanti salah satu cirinya harus menggunakan tanda kutip untuk menunjukkan bahwa memang kalimat atau bagian itu merupakan kutipan langsung atau direct quotes dari sumber yang kita gunakan.